Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki sepertiga yang kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa dan menjalankan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, sehingga pahala kita semakin melimpah. Karena sesuai dengan janji Rasulullah SAW, pahala kita akan senantiasa dilipat gandakan di bulan Ramadan yang suci ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, selain kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, mari kita belajar bersama-sama untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diharapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk kita semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada beberapa amalan, ada beberapa ibadah yang sangat diharapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu beserta imam. Artinya kita senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, baik pada bulan Ramadan ataupun pada bulan-bulan yang lain, karena salah satu keistimewaan sholat berjamaah, kita semuanya akan dilipat gandakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 27 derajat dibandingkan dengan ketika kita melakukan sholat dengan munfarid. Yang kedua, amalan yang sangat diharapkan oleh malaikat Jibril adalah kita semuanya senantiasa melaksanakan mujalasah ma'al alim. Artinya kita masih tetap mencari ilmu, mencari pengetahuan, karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Betapa pentingnya ilmu yang harus kita cari, sehingga kewajiban ini bukan hanya sebatas kita balik sampai kita tua, bahkan kita diwajibkan untuk mencari ilmu dari mulai lahir sampai kita sudah dikubur di alam barzakh. Amalan ketiga yang sangat dianjurkan oleh malaikat Jibril untuk kita, seluruh umat Nabi Adam atau seluruh keturunan Nabi Adam, adalah menengok orang sakit, menjenguk orang sakit. Ketika ada saudara-saudara kita muslim yang sakit, mari kita menjenguknya, mendoakannya. Mudah-mudahan sakitnya itu hanyalah sekedar ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah sembuh si sakit akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, amalan yang keempat yang sangat dianjurkan oleh malaikat Jibril ataupun oleh Rasulullah SAW adalah mengiringkan jenazah sampai ke kuburan. Kadang-kadang kita lihat fenomena di sekitar kita, ketika kita bertakziah, banyak orang yang hanya sekedar duduk tanpa ikut mensolatkan, tanpa ikut mengurusi jenazah. Bahkan ketika jenazah sudah diberangkatkan, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Tentunya akan lebih sempurna ketika kita bertakziah, ikut mengurusi jenazah, kemudian mensolatkan jenazah dan mengantarkannya sampai
ke kuburan. Itu akan lebih sempurna dan akan lebih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, amalan yang kelima yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril alaihissalam adalah bersedekah. Walaupun hanya dengan seteguk air, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, mari kita berbanyak sedekah. Karena di dalam kitab Duratun Nasihin diterangkan Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah orang yang memberikan makanan dan minuman kepada orang yang lapar. Untuk itu mari kita bersama-sama memperbanyak sedekah walaupun hanya dengan seteguk air. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keenam yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad, sangat disenangi oleh malaikat Jibril alaihissalam adalah kita semuanya umat muslim menjadi penengah di antara dua pihak yang sedang berseteru. Jadi sebagai seorang muslim jangan sampai kita menjadi orang yang memperkeruh suasana ketika ada dua pihak yang sedang bertikai. Kita berusaha sekuat mungkin untuk mencari jalan tengah supaya kedua belah pihak bisa kembali rukun, damai dan beribadah seperti sedia kala sesuai dengan yang diharapkan oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, amalan dan ibadah yang tentunya sangat diharapkan oleh malaikat Jibril dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah menyayangi anak yatim piatu. Jadi mari pada kesempatan Ramadan ini, selain kita bersedekah kepada fakir miskin, selain kita berbuat baik kepada sesama manusia, terlebih-lebih mari kita bersama-sama saling menyayangi kepada anak yatim. Tentunya dengan kita menyayangi anak yatim akan mengurangi beban mereka yang sedih ditinggalkan kedua orang tuanya atau sedih ditinggal ayahandanya akan terhibur dengan bantuan yang kita berikan, sehingga mereka akan merayakan hari-hari mereka dengan penuh kebahagiaan, dan tentunya mereka akan mendoakan kita. Bahkan doa-doa mereka sangat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah 7 amalan yang sangat diharapkan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang kita lakukan bukan hanya di Ramadan saja. Mari kita semuanya setelah Ramadan kita melaksanakan apa yang menjadi harapan dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.